Cing pintar tur benar, cing jujur tong bohong, ulah nyerikeun batur, ngarahi ruh loba dulur, raksa ucap lempah, tekad jeung tabeat, ngarah pinagi bagja, salamat dunya akhirat. Cing jadi jalma soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman dan sehat walafiat, serta mengucapkan Alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Di zaman sekarang ini, tidak sedikit kita melihat orang yang seharusnya mengajak malah mengejek, orang yang seharusnya saling merangkul malah saling memukul, bahkan sampai terjadi pembunuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena disebabkan penyebaran fitnah dan adu domba. Salah satu ulama dari Mesir Al-Azhar, Imam Hasan Al-Mas'udi, mendefinisikan namimah atau adu domba dalam kitabnya Taisirul Khalaq Naqlul Aqwalil Insani, memindahkan, menyuarakan lisan-lisan perkataan-perkataan ilal ghairi, kepada orang lain, ala wajhil ifsadi, dengan apa tujuannya? Untuk memecah belah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Qalam ayat 10 sampai 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' kulla hallafim mahim, hammajim masya'im binamim. Berdasarkan ayat ini, di dalam tafsir Al-Baghawi dijelaskan orang-orang yang memecah belah, yang berjalan dengan mengadu domba di antara manusia untuk merusak segalanya. Di antara hubungan orang tersebut, ciri orang yang suka mengadu domba di antaranya adalah suka bersumpah, mencela, dan menceritakan keburukan orang lain sampai tersebarkan fitnah. Nah, penyebab adu domba salah satunya ketidakmampuan kita dalam menjaga lisan. Dulu pelaku adu domba ini harus kesana kemari untuk mengadu domba orang lain. Tetapi di zaman sekarang yang serba canggih menggunakan media sosial, biasanya disebut dengan buzzer-buzzer yang tidak bertanggung jawab. Cukup duduk manis lalu mengetik sampai tersebar luas dan menyebabkan perpecahan antara keluarga dengan saudaranya, antara suami dengan istrinya, antara teman dengan temannya, dan masih banyak lagi. Bahkan dalam berbagai bidang politik, pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi. Nauzubillahi min zalik. Kalau dulu kita mengenal istilah mulutmu harimaumu, kini istilah itu bertambah menjadi jarimu harimaumu. Oleh karenanya Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, innal qalama ahadu lisanin,
Sesungguhnya pena jari kita tulisan adalah salah satu bagian dari lisan kita. Betul atau tidak? Betul. Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Kabair mengatakan, pengadu domba ini dia termasuk manusia yang paling buruk. Seperti kisah Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik provokasi hingga akhir hayatnya. Ia menderita sakit keras meminta baginda Rasul untuk menyolatkan dan mendoakannya. Dan meskipun baginda Rasul menurutinya, tetap tidak membebaskan Abdullah bin Ubay bin Salul dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasul sangat mengancam perbuatan namimah. La yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana Islam memandang tentang adu domba atau namimah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Humazah ayat 1. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah setiap pengumpat lagi pencela. Apa maksud pencela? Ibnu Abbas seperti yang termaktub dalam tafsir Qurtubi mengatakan, al-masyauna bin namimah, orang yang berjalan dengan mengadu domba. Suatu ketika Nabi melewati 2 kuburan. Lalu beliau berhenti seraya berkata kepada sahabatnya, orang dalam kuburan ini sedang disiksa. Yang pertama, karena beliau semasa hidupnya tidak membersihkan najis dari kencingnya. Yang kedua, karena beliau semasa hidupnya sering mengadu domba. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW bertegas, innal qalama ahadul lisani, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Lalu bagaimana agar kita terjauh dari adu domba? Yang pertama, harus tabayun atau klarifikasi. Yang kedua, jadilah pribadi muslim yang berperan, bukan muslim yang baperan. Jadilah muslim yang kaya argumen, bukan muslim yang kaya sentimen. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan sikap yang harus diambil dalam menghadapi adu domba yang intinya adalah jangan dipercaya apa yang dia katakan, ingatkan dan tegurlah ia jangan sampai yang kita dengar kepada orang lain. Oleh karena itu, mari jaga kedamaian dan kerukunan antar sesama bangsa dan negara. Dan mudah-mudahan kita terjaga dari adu domba, karena tanpa adu domba Hidup berjaya, mantul, mantap betul. Unzur maqala wala tangzur maqala. Wassalam.